Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia IWPI. Langsung dengan Ketua Umum IWPI. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini Mas. Oke, luar biasa ya Pak Rinto terus bersama kita teman-teman. By the way, IWPI tidak turun ke jalan dan tidak berdemo teman-teman ya, dan tidak ikut-ikutan dalam demo karena IWPI punya prinsip patuh dan ikut jalur hukum resmi, tidak turun ke jalan. Belum ada ide turun ke jalannya. Ya. Oke. Kali ini IWPI akan menanggapi lagi-lagi mau nyentil Sri Mulyani nih. Salah apa lagi Sri Mulyani di mata IWPI kali ini, Pak? Ya. Ini langsung aja saya ini Mas ya. Beritanya ini saya mengonter berita ini Mas. Hmm. Nah, ini Mas. Oke, Sri Mulyani ya. Nah, nah ini kan Ibu Sri Mulyani kemarin buka suara usai rumah dijarah. Ini Oke. saya bacakan singkat aja sampai ini Mas ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya bersuara soal aksi penjarahan rumahnya, penjarahan rumah miliknya di Bintaro, Jakarta Selatan Mas ya. Hmm. Nah, ini kalau nggak salah sebenarnya Tangsel ini, Mas. Oleh Hmm. sekelompok orang yang tidak dikenal pada Minggu 31 Agustus, Mas. Ini dini hari, Mas ya. Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, serta dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah tersebut. Terima Ya. kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak menghadapi musibah ini. Ujar Hmm. Ani, sapaan akrabnya melalui unggahan Instagram. Nah, Hmm. Ani mengatakan ia sangat memahami yang terjadi padanya adalah risiko dari tugas sebagai pejabat negara. Sebab tak semua masyarakat setuju dengan kebijakan yang diambil, Mas. Nah, ini, Mas. Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika, moralitas yang luhur. Nah ini Mas, sebagai pejabat negara, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang, Mas. Ini kata-katanya Hmm. Bu Sri Mulyani, Mas ya. Hmm. Ini bukan ranah atau selera pribadi. Oke, Hmm. ini. Nah ini Hmm. saya, ini Mas ya, ada berita ini adalah IWPI dan P5E kritik Menteri Keuangan Sri Mulyani melawan konstitusi dan mengacaukan tata pemerintahan. Nah ini Mas, tegas Hmm. IWPI Mas. Tadi Hmm. kan Bu Sri Mulyani ngomong bahwa saya ini menjalankan Undang-Undang Dasar dan semua undang-undang. Hmm. Kita dari IWPI dan P5I mengkritik Bu Sri Mulyani, beliau melawan konstitusi dan mengacaukan tata pemerintahan. Hmm. Ini Mas, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pasca penjarahan rumahnya, yang tadi di berita itu di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, kembali menuai sorotan, Hmm. unggahan di media sosial. Ini tadi Mas. Nah, sebagai risiko perjuangan membangun bangsa, ia menyatakan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas dengan menjunjung konstitusi. Ini nama lain dari Undang-Undang Dasar Mas ya. Dan seluruh Hmm. peraturan perundang-undangan. Namun, pernyataan tersebut dinilai kontradiktif dengan realitas di lapangan oleh ini Mas, dua organisasi, yaitu Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Hmm. Nah, keduanya menyampaikan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ini Mas, ini Hmm. pernyataan dari Pak Alessandro Dole, Mas ya, Ketua Umum P5I. Hmm. Secara terang-terangan menyebut Sri Mulyani sebagai menteri yang tidak memahami hukum perpajakan. Tegas, Mas. Hmm. Nah, Sri Mulyani itu Menteri Keuangan yang tidak mengerti hukum perpajakan. Kalau tidak terima dengan pernyataan saya ini, silakan gugat saya di pengadilan. Tegas Dr. dalam keterangannya, Mas. Hmm. Sama dengan Bu Sri Mulyani, Mas. Di berita ini juga saya ini Mas ya. Di sini juga mengatakan itu, Mas. Bentar. Hmm. Hmm. Nah, bila pelaksanaan undang-undang menyimpang dapat membawa perkara ke pengadilan hingga Mahkamah Agung gitu, Mas. Sama kan dia, Hmm. Mas. Sekarang sama Pak Dr. Aldore dikatakan seperti itu, Mas. Menurut Ray, pendekatan fiskal yang diambil Sri Mulyani hanya berfokus pada penarikan dan peningkatan pajak tanpa memahami kerangka hukum yang mendasarinya. Ia Hmm. menyindir gaya kepemimpinan Menkyu seperti menggunakan kalkulator yang hanya punya tombol tambah dan kali tanpa ada tombol bagi dan kurang, Mas. Oke. Lebih jauh, Dr. Ray menantang Sri Mulyani untuk melakukan debat terbuka, Mas, mengenai tata kelola perpajakan di Indonesia dan Hmm. mengusulkan agar diskusi itu disiarkan secara langsung melalui media nasional agar publik bisa menilai langsung siapa yang berdiri di atas hukum atau siapa yang menggunakan kekuasaan secara sepihak.
Ini Hmm. pernyataannya Bu Sri Mulyani tadi yang di Instagram harus dipertanggungjawabkan, Mas. Tadi Hmm. katanya dia tidak menjalankan konstitusi dan segala undang-undang. Hmm. Nah, IPPI, Menteri Keuangan ini berani melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini saya menyatakan, Mas ya. Nah, Sri Mulyani ini Menteri Keuangan yang jelas-jelas berani melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Hmm. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Karena di ini, Mas ya, contoh yang paling konkret, nah ini, Mas ya, saat saya sendiri, Mas ya, melalui PPD Kementerian Keuangan menanyakan apakah Kementerian Keuangan mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, alih-alih menjawab, Kemenku langsung melempar pertanyaan tersebut ke MPR, Mas. Nah, ini Hmm. saya tunjukkan. Ini kelihatan, Mas. Hmm. Kelihatan ini, Mas ya. Ya, Nah, ini, Mas. Nah, ini pertanyaan kami, Mas ya. PPD. Apakah Kementerian Keuangan Indonesia negara hukum, B Indonesia negara sanksi, atau harus tidak tahu milih yang mana? Nah, ini jawabannya ini, Mas. Hmm. Nah, merupakan kewenangan Majelis Undang Rakyat. Jadi beliau nggak mau menjawab, Mas, apakah Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia negara hukum, nggak mau menjawab, Mas. Hmm. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini, teman-teman? Nah, Hmm. seperti kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan ini menjalankan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang itu hanya pilih-pilih pasal yang menguntungkan, Mas Awan. Contohnya Hmm. di Undang-Undang Dasar, dia pasti pilih, saya paham, Mas, dia pasti hanya pilih pasal 23A. Pajak dan pungutan lainnya bersama-sama diatur oleh Hmm. undang-undang, gitu, Mas. Hmm. Nah, pasal 1 ayat 2, rakyat pemilik kedaulatan nggak mau diomongkan, negara Indonesia negara hukum nggak mau, gitu, Mas. Terus Hmm. pasal 28D, kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum juga tidak mau. Jadi dia pilihnya ya pasal 23A, Hmm. Mas. Terus Hmm. undang-undangnya kan hanya kata pajaknya, yang di mana ya undang-undang yang ada kata pajak tidak ada sanksi satupun Hmm. bagi dirjen pajak atau oknum dirjen pajak apabila menyalahi prosedur dalam pemeriksaan pajak dan lain-lain, Mas Awan. Hmm. Hmm. Nah, ini. Saya juga menyoroti ini, Mas ya, di pengadilan pajak, majelis hakim dan pegawai DJP secara terbuka telah mengabaikan keberlakuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam persidangan. Dan anehnya semua itu justru dilindungi oleh Kementerian Keuangan, Mas Awan. Hmm. IWPI telah menilai telah terjadi otoritarisme di bidang perpajakan, di mana setiap keberatan warga negara terhadap otoritas pajak tidak mendapatkan ruang yang adil, baik secara administratif maupun yudisial. Hmm. Nah, Sri Mulyani saya disumpah menjalankan undang-undang. Ini, Mas, dalam pernyataan publiknya Sri Mulyani sempat menyampaikan bahwa sebagai pejabat negara ia telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan. Ia juga menyampaikan empati atas musibah yang menimpanya dan mengaku memahami bahwa tak semua kebijakan akan diterima publik. Namun Hmm. pernyataan ini justru menjadi ironi ketika dihadapkan dengan berbagai bukti bahwa kebijakan fiskal dan pengawasan di bawah kepemimpinannya justru mengabaikan asas-asas hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi pernyataannya di Hmm. media dan di medsosnya beliau itu sangat bertentangan dengan apa yang dia kerjakan, Mas Awan. Hmm. Aspirasi rakyat dipinggirkan. IWPI juga menyayangkan bahwa berbagai surat resmi yang dikirimkan kepada DPR RI, Kementerian Keuangan, Rumah Presiden, Hmm. terkait reformasi perpajakan, pengawasan seleksi hakim agung pajak, keadilan dalam proses pengadilan pajak tidak pernah direspon, Mas. Hmm. Nah, jika jalur konstitusional saja tidak digubris, kemana lagi rakyat harus bersuara? Nah, makanya kan kemarin sampai demo-demo itu kan, ya itu mungkin, Hmm. Mas. Nah, maksudnya kami sendiri, Mas, yang sudah melakukan upaya hukum sesuatu kan itu buntu semua, Mas. DJP sudah MOU dengan Hmm. kejaksaan, MOU dengan Komisi Yudisial, dengan Ombudsman, dengan Komwasjak. Nah, itu rakyat mau kemana lagi, Mas? Hmm. Nah, desakan untuk evaluasi dan dialog terbuka. IWP dan P5I mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi kembali peran dan kewenangan Menteri Keuangan dalam bidang perpajakan dan keuangan negara. Nah, ini, Mas Hmm. ya, kami menantang Sri Mulyani untuk tidak hanya membela diri di medsos, Mas, tetapi hadir dalam forum terbuka agar publik mendapat informasi yang seimbang dan objektif. Kalau memang yakin menjalankan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, jangan takut duduk bersama publik, ujar Dr. Rey, Mas. Di tengah Oke. krisis kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan dan institusi keuangan negara, suara kritis dari masyarakat seperti IWP dan P5I, nah, bukanlah serangan pribadi, tetapi panggilan untuk mengembalikan hukum sebagai panglima, bukan sekedar alat justifikasi kekuasaan fiskal. Hmm. Jadi kita menantang Bu Sri Mulyani ini untuk diskusi terbuka, Mas, dan
disiarkan live, betul Mas. Hmm. Nanti biar kelihatan benar-benar nggak menjalankan undang-undang dasar, bisa nggak dia jawab? Ya. Nah, nanti dia nggak tahu, oh itu kok tanya saya kan gitu. Nah, ini repot nanti Mas gitu. Oke. Baik, Hmm. luar biasa IWPI ya. Mudah-mudahan Sri Hmm. Mulyani mau mendengar dan bersedia untuk debat publik ya. Tapi saya rasa sih hampir mustahil ya dia bersedia debat publik ya. Nanti malah digoreng dia di situ ya. Nah, terus pernyataannya bahwa dia melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang kan, berarti kan akhirnya Hmm, tidak bisa dipertanggungjawabkan, Mas. betul. Jadi sangat Hmm. miris sekali ya seorang menteri mengatakan mengklaim dia mengikuti undang-undang dasar, tetapi ketika dia mengklaim itu, rakyat tidak boleh berkomentar di dalam postingan dia itu. Oh, gitu. Oh, masih mati ya, Mas ya, misalkan komennya. Masih, komentarnya masih mati di Instagramnya Sri Mulyani ya. Jadi asal klaim aja dia, suka-suka aja dia klaim rakyat tidak boleh berkomentar di postingan dia. Akhirnya kita berkomentar di podcast-podcast seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto atas pencerahannya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas, sama-sama.